Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita kali ini bertemu kembali di mata kuliah wawasan pendidikan. Melalui video pembelajaran ini, kita akan membahas topik implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan. Materi ini harapannya menjadi sintesis atas materi-materi yang sudah diulas sepanjang perkuliahan wawasan pendidikan ke belakang. Jadi bagaimana semua ilmu yang sudah dapat di konteks wawasan pendidikan ini bisa diimplementasikan ke dalam konteks keilmuan masing-masing. Seperti kita tahu, ini adalah mata kuliah umum, teman-teman. Sehingga yang mengakses atau yang mendapatkan mata kuliah wawasan pendidikan ini ada yang dari jurusan tata boga, keolahragaan, manajemen, bisnis, matematika, berbagai disiplin ilmu. Nah, eh, harapannya pada materi terakhir di rangkaian wawasan pendidikan ini, khususnya spesifik pada topik implementasi wawasan pendidikan ini, harapannya ilmu yang sudah teman-teman dapat semua bisa diimplementasikan di masing-masing disiplin ilmu tersebut gitu. Sehingga teman-teman merasa adanya relevansi antara materi yang didapat dengan bidang ilmu dari masing-masing eh, ilmu yang kalian miliki gitu ya. Baiklah, akan kita mulai pembahasan atau diskusi materi kali ini dengan diawali berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman, saya harap semua dalam kondisi yang kondusif, mendengarkan dengan situasi yang nyaman, sehingga apa yang kita bahas, apa yang akan saya bahas ke depan juga bisa diterima dengan baik ya. Nah, pada topik presentasi ini kita akan membahas tadi ya, wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan, menjelaskan dasar-dasar pendidikan, dan strategi implementasi yang dapat diterapkan. Pada akhirnya, yang tahu bagaimana cara menerapkan ilmu wawasan pendidikan ini adalah kita masing-masing atau kalian masing-masing. Harapannya ini bisa kalian bawa di disiplin ilmu masing-masing gitu. Bahwa wawasan pendidikan ini memenuhi kebutuhan pengetahuan di luar konteks keilmuan secara spesifik gitu. Misalnya anak-anak dari fisika atau anak-anak dari teknik, teknik mesin katakanlah, punya tuntutan untuk mengetahui hard skill yang dibutuhkan dalam konteks di dunia kerja gitu ya, yang kaitannya dengan keteknikan atau permesinan. Tapi di sisi lain, wawasan pendidikan juga dibutuhkan untuk eh, memiliki wawasan secara umum, gitu teman-teman. Kita kan hidup tidak hanya di lingkungan homogen ya, tapi kita heterogen. Apalagi sebagai anak UNJ, kampus pendidikan punya eh, tanggung jawab bagaimana kita mengetahui kondisi pendidikan di negara kita gitu ya, sehingga mata kuliah ini menjadi relevan untuk dikuasai oleh berbagai linear ilmu. Nah, pertama dalam hal dasar pendidikan, ini definisi sederhananya ya teman-teman bahwa wawasan pendidikan ini adalah pandangan komprehensif yang meliputi konsep, prinsip, dan praktik pendidikan yang relevan terhadap perkembangan masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang nilai pendidikan yang mendasar dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan dan manfaat pendidikan eh, tentunya membekali individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan. Sehingga wawasan pendidikan ini menjawab esensi dari kenapa sih kita harus belajar, gitu. Kenapa sih kita harus punya ilmu? Kenapa sih kita harus punya skill tertentu? Karena ya tadi kebutuhan kita hidup itu butuh beraktivitas, butuh menghasilkan, butuh produktivitas. Yang kalau kita tidak tahu big why-nya, maka kita nggak mungkin akan bergerak jauh gitu. Kenapa sih kita kuliah di jurusan
em, manajemen gitu, di jurusan pendidikan bisnis, di jurusan eh, teknik informasi, kan nggak mungkin jawabannya karena disuruh orang tua, atau karena daripada nganggur mending kuliah, atau karena nggak ada pilihan lain misalnya. Kalau ternyata jawabannya masih itu, teman-teman, segeralah introspeksi diri, gitu. Karena artinya itu belum ada tujuan. Beda dengan kalau kita tahu atau kalau kita sudah memahami esensi dari wawasan pendidikan, kita tahu kenapa kita mau mengenyam pendidikan, gitu. Karena kita butuh, karena passion saya di situ, karena saya ingin menjadi desainer misalnya, karena saya ingin menjadi programmer misalnya, makanya saya memilih untuk masuk ke sistem informasi, ke program pendidikan komputer misalnya, dan seterusnya. Jadi wawasan pendidikan menjadi jawaban atas sorry, maksud saya wawasan pendidikan menjadi salah satu yang membekali kita dalam mencari esensi kenapa kita berpendidikan, kenapa kita eh, apa namanya mengenyam pendidikan yang eh, kita jalani sekarang, gitu ya, untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Nah, peran pendidikan dalam lingkup masyarakat sangat penting tentunya dalam membentuk karakter dan perilaku individu serta menciptakan masyarakat yang berpengetahuan. Ini berkontribusi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dengan mempromosikan kesetaraan dan kesempatan yang adil. Nah, yang kedua terkait keilmuan terapan, integrasi disiplin ilmu. Nah, integrasi disiplin ilmu ini dalam pendidikan membantu menciptakan kurikulum yang holistik dan relevan. Hal ini memungkinkan pelajar untuk mengaitkan pengetahuan dari berbagai bidang dan menerapkannya dalam situasi nyata. Teman-teman, kita atau kalian sudah ada di perguruan tinggi. Satu fase, kalau secara psikologi perkembangan, kalian berarti masuk di dewasa awal, di mana kehidupan orang dewasa tidak sebercanda itu, gitu ya. Eh, sudah banyak tanggung jawab yang harus kita enyam gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ketika kalian sudah lulus dari kuliah gitu ya, sudah punya tuntutan tanggung jawab yang penuh. Nah, kalau kita hanya membekali diri kita pada satu ilmu saja, pada satu disiplin ilmu saja, maka kita akan left behind ya, apa tuh, tertinggal di belakang. Karena semua orang di luar sana sudah berlomba-lomba memperkaya ilmunya dengan multidisiplin. Ibarat kata, anak yang lulus hanya megang satu ijazah dibanding anak yang lulus dia pegang satu ijazah dan satu sertifikasi kompetensi gitu ya, yang certified gitu, certified internasional maupun nasional, itu pasti value-nya akan beda. Orang akan lebih condong kepada mereka yang sudahlah punya ijazah, sudahlah punya ijazah satu, ditambah pula punya sertifikasi kompetensi gitu. Pasti akan lebih menarik. Nah, itu pun juga kaitannya dengan integrasi disiplin ilmu ini. Ya oke kita berkuliah di jurusan tata boga, ya oke kita berkuliah di jurusan tata busana gitu misalnya. Tapi jangan kemudian kita menutup diri untuk tidak mengembangkan keilmuan kita, pendidikan kita, gitu. Nah, wawasan pendidikan ini menstimulus kita untuk mengetahui urgensi kenapa sih kita harus melibatkan banyak integrasi ilmu dalam pengetahuan kita. Karena ya tadi dunia membutuhkan orang-orang yang kreatif, berpikir kritis, mampu networking, problem solving, yang itu semua pasti diperkaya dengan banyaknya disiplin ilmu yang dimiliki. Gitu sih ya, teman-teman. Nah, selanjutnya metodologi dalam keilmuan. Metodologi ini digunakan dalam pendekatan ilmiah, penelitian, serta teknik analisis yang kritis. Ini mendorong pelajar untuk berpikir analitis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Ini juga menjadi satu kebutuhan bagi kalian, khususnya sebagai mahasiswa, karena metodologi keilmuan erat kaitannya dengan atau akan bermuara pada metodologi penelitian gitu ya. Nah, salah satu tanggung jawab kalian kan adalah menuntaskan studi dengan skripsi ya, di puncak apa namanya
perkuliahan nanti adalah skripsi. Skripsi itu adalah ya kumpulan dari penelitian atau bukan kumpulan. Skripsi itu adalah penelitian kita gitu ya. Sehingga kalau kita tidak menguasai metodologinya, maka akan sulit untuk kita eh, mengimplementasikan keilmuan kita dalam tugas akhir tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya aplikasi praktis dalam pendidikan. Ini bertujuan untuk menghubungkan teori dan praktik nyata. Ini melibatkan metode yang interaktif, berbasis proyek, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini juga menjadi tuntutan bagi kita semua, bagi kalian khususnya, bahwa oke, sudah memiliki ilmunya, sudah memiliki teorinya. Tapi kalau tidak dipraktekkan, maka kita tidak akan tahu apakah teori ilmu yang kita butuhkan, yang kita miliki ini sesuai kebutuhan di lapangan atau tidak. Sehingga makanya dalam metode pembelajaran yang kalian dapati di perkuliahan masing-masing, tentu sudah terbiasa ya adanya pembelajaran basis proyek, berbasis kasus gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya menghadirkan relevansi. Jadi kalian mengetahui kondisi lapangan seperti apa gitu sehingga tidak terfokus pada teori saja. Strategi implementasi. Strategi implementasi dalam konteks mengimplementasikan wawasan pendidikan di disiplin ilmu masing-masing ya. Yang pertama dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan aspek penting dalam implementasi pendidikan. Kurikulum harus dirancang untuk memberikan pengetahuan yang relevan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri dan perkembangan teknologi. Saya rasa untuk hal ini kita semua sepakat ya, bahwa kurikulum itu harus selalu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan, agar relevansinya tetap terjaga gitu ya. Untuk bisa relevan, untuk bisa sesuai kebutuhan, maka yang kedua harus kita libatkan stakeholder, di mana diantaranya terdiri dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat. Ini semua yang akan merasakan kan ya dari produk pendidikan itu sendiri, sehingga stakeholder tersebut harus dilibatkan, sehingga kurikulumnya juga harus dibuat, sehingga kurikulum yang dibuat juga akan relevan gitu ya. Tentunya ketika program sudah berjalan harus ada evaluasi dan penyesuaian program. Program kurikulum di sini maksudnya ya. Nah, evaluasi berkesinambungan terhadap program pendidikan diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dan berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya evaluasi sangat memungkinkan adanya perbaikan kurikulum yang kontinu gitu. Untuk selalu mengejar relevansinya dengan kebutuhan, untuk selalu mengejar eh, apa namanya kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, tantangannya dalam mengimplementasikan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kesiapan fasilitas, dan pelatihan bagi pengajar. Identifikasi dan pengolahan hambatan ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks mengimplementasikan em, wawasan pendidikan dalam bidang ilmu masing-masing ya. Ini konteksnya eh, apa namanya ya? eh, Pengadaan dosen atau pengajar wawasan pendidikan, pengadaan materi atau sumber belajar wawasan pendidikan ini harus sering dievaluasi agar apa ya, agar menjadi em, agar setiap disiplin ilmu itu bisa terus mengajarkan tentang wawasan pendidikan gitu. Maksudnya begini teman-teman, ketika wawasan pendidikan ini secara teknis ya hanya diberikan dalam satu kali, yaitu di satu semester tertentu saja gitu, dalam bentuk 2 atau 3 SKS. Nah, dalam segi durasi waktu ini juga bisa kadang menjadi hambatan gitu, karena mungkin saja tidak bisa langsung paham kita dalam konteks jurusan pendidikan ya, katakanlah manajemen pendidikan. Wawasan pendidikan ini diajarkan lebih dari satu semester.
untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam gitu. Nah, eh, sayangnya karena ini memang dijadikan sebagai mata kuliah umum ya, jadi punya waktunya juga hanya terbatas gitu. Misalnya ditempatkan di satu semester tertentu saja dalam 2 atau 3 SKS yang pemberian materinya juga terbatas gitu ya, dengan topik yang banyak sehingga eh, apa namanya mungkin ada saja gagal paham terkait eh, ilmu-ilmu atau materi-materi yang disampaikan terkait wawasan pendidikan ini gitu. Nah, em, poin selanjutnya mengenai inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan ini diperlukan untuk merespon perkembangan zaman dan teknologi. Pendekatan baru dalam pengajaran seperti pembelajaran berbasis teknologi dan metode aktif dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Peran teknologi dalam pendidikan tentunya semakin penting ya, kita sama-sama tahu. Ini juga eh, dengan adanya teknologi, apa namanya, wawasan pendidikan kita bisa kita terapkan di disiplin ilmu masing-masing gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kesimpulannya, pengimplementasian wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Maksudnya apa? Ya, eh, kita harus tahu atau kita harus bisa mengaitkan antara wawasan pendidikan dengan bidang ilmu kita. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi, holistik dan terintegrasi. Bagaimana caranya kita bisa mengaitkan? Maka kita perlu pahami dulu apa itu wawasan pendidikan, gitu, teman-teman. Ketika kita sudah pahami esensi dari wawasan pendidikan, maka kita bisa kaitkan dengan bidang keilmuan kita, dengan apa namanya disiplin ilmu yang kita pegang. Gitu. Nah, dengan memperhatikan aspek pengembangan kurikulum, keterlibatan stakeholder, serta tantangan yang ada, pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan pada masyarakat. Sehingga dengan kita apa namanya berbekal wawasan pendidikan yang cukup gitu ya, yang baik, ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang eh, pola pikirnya itu udah bukan apa lagi gitu. Atau kalau di dunia pendidikan itu udah bukan di ranah C1 C2 lagi, tapi sudah ranah kompleks yang bisa menjawab bagaimana, kenapa. Critical thinkingnya sudah mulai terasah. Dan teman-teman semua sebagai eh, mahasiswa yang sudah terkategorikan dewasa awal tadi ya, seharusnya pola pikirnya sudah mulai berkembang, semakin berkembang gitu ya. Bukan mulai berkembang, maksud saya semakin berkembang. Kenapa sih kuliah di jurusan yang kalian minati sekarang? Kenapa sih eh, kalian harus peka dengan dunia pendidikan? Kenapa kalian harus tahu apa masalah apa yang ada di dunia pendidikan? Itu bukan lagi karena tuntutan perkuliahan gitu, karena ada tugas, karena apa? Ada apa namanya perintah, bukan, tapi karena dari diri sendiri yang mulai peka terhadap lingkungan, mulai tahu apa kaitannya masalah yang ada di lingkungan dengan kehidupan kita dan bagaimana kita mengkontribusikan diri kita menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga semakin terbuka wawasan kita, khususnya spesifiknya pada dunia pendidikan, tidak hanya untuk mereka saja yang di jurusan program studi pendidikan ya, tapi juga untuk kalian yang murni gitu gitu paham gitu urgensinya kenapa sih harus punya wawasan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, eh, untuk persiapan UAS minggu depan, insya Allah, atau eh, tanggal 26 ya, 26 Juni 2025, seperti yang lalu, seperti UTS, pelaksanaannya akan diselenggarakan secara sinkronus. Materi yang diujikan, materi yang disampaikan setelah UTS sampai hari ini, yang barusan saya bahas ya teman-teman, asinkronus melalui LMS dengan durasi waktu yang juga sudah disesuaikan dan diatur oleh sistem.
waktu pelaksanaannya sesuai dengan jam perkuliahan masing-masing kelas. Mungkin itu saja informasinya. Eh, Pastinya sistemnya juga open book ya, karena asinkronus ya, kita tidak bisa mengkontrol, saya tidak bisa mengkontrol kalian untuk close book ya, informasi beredar luas di mana-mana, jadi silahkan kalian manfaatkan sumber yang ada. Dari saya itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.